Oke adik-adik, kita akan masuk di materi tentang transformasi. Yang pertama kita akan bahas tentang translasi. Translasi sendiri itu pergeseran. Nah, translasi ini dirumuskan sebagai berikut. Jika titik koordinat titik A, X, Y ditranslasikan, ini artinya ditranslasikan ke titik A dan B, maka hasil translasi, hasilnya adalah A aksen. Ini tadi titik A, maka hasil translasinya menjadi A aksen, sehingga X ditambah A, Y ditambah B, di mana X tambah A ini adalah X aksen dan Y tambah B ini adalah Y aksen. Ingat, ini tadi X ketika ditranslasikan menjadi X aksen dan Y jika ditranslasikan menjadi Y aksen. Sekarang kita masuk ke contoh soal. Nomor 1, misalkan titik A dengan titik koordinatnya 2,5, maka akan ditranslasikan ke titik misalnya A nya 2, B nya min 2, maka hasil translasinya adalah berarti A aksennya berapa, titik-titik, koma titik-titik. Di sini jadi X aksennya, di sini Y aksennya berapa, X aksennya berapa. Mari kita coba satu persatu. Yang pertama, X aksen. X aksen tadi bagaimana rumusnya? X aksen tadi rumusnya X ditambah A, X ditambah A. Nah, X-nya berapa? Di sini X-nya 2 dan Y-nya 5. Di sini tadi ini A-nya dan ini B-nya, min 2-nya B. Berarti X ditambah A. X-nya berapa? 2. Dan A-nya berapa? A-nya juga 2. 2 ditambah 2 sama dengan 4. Jadi kita sudah memperoleh X aksen adalah 4. Berikutnya Y aksen. Y aksennya bagaimana? Y ditambah B. Ingat rumus yang ini. Y-nya berapa? Y-nya 5 ditambah B-nya berapa? Min 2. 5 ditambah min 2. 5 tambah min 2 itu berapa? 5 tambah min 2. Ingat ini positif kali min. Berarti turun 5, turun 2. Berarti 5 kurang 2 sama dengan 3. Kita sudah dapat Y sama Y aksennya sama dengan 3. Jadi kita bisa tuliskan di sini X aksen sama dengan 4, Y aksennya sama dengan 3. Jadi kita peroleh hasil translasi dari titik A 2,5 adalah 4,3. Sekarang kita masuk ke contoh yang kedua. Sebelum masuk ke contoh yang kedua, kita akan buat catatan. Ada catatannya. Sebelum kita masuk ke contoh 2, saya sudah membuat catatan untuk bagian translasi ini. Ini catatannya. Catatannya ini wajib diingat. Wajib diingat. Jika A bernilai positif, maka grafiknya akan digeser ke kanan. Jika A bernilai negatif, maka akan digeser ke kiri. Jika B bernilai positif, digeser ke atas, dan B bernilai negatif, digeser ke bawah. Ini berkaitan dengan grafik fungsi. Berkaitan dengan grafik fungsi di mana ada sumbu X dan sumbu Y. Digeser ke kanan berarti ke sumbu X kan, digeser ke kiri juga berarti ke sumbu X yang negatif. Begitu juga B positif ke atas, artinya digeser ke atas sumbu Y, dan ke bawah Y-nya negatif. Nah, sebelum masuk ke contoh 2, saya sudah membuat catatan. Catatannya ini adalah berkaitan dengan A dan B. Jika A positif, maka digeser ke kanan. Ke kanan artinya ke sumbu X positif. Dan jika A negatif, digeser ke kiri. Ke kiri artinya ke sumbu X negatif. Dan juga B positif digeser ke atas artinya ke sumbu Y positif. Dan B negatif artinya digeser ke bawah ke sumbu Y negatif. Ini catatan diingat baik-baik. Oke, kita akan masuk ke contoh yang kedua. Oke, sekarang bagaimana cara kita menggambarkan dengan menggunakan grafik? Ini cara keduanya, kita menggunakan grafik. Bagaimana caranya? Perhatikan kembali di soal. A, titik koordinat A adalah 2,5. A, titik A di mana? 2,5 artinya X-nya 2, Y-nya 5. Di sini X-nya 2, Y-nya 5. Berarti pertemuannya bagaimana di sini? Ini ke atas dan ini titik A. 2,5. Nah,
kita akan mentranslasikan titik A. Hasilnya kita coba buktikan apakah sama seperti ini atau tidak. Nah, sekarang kita coba geser X aksen tadi, hasil translasinya bagaimana? X ditambah A. Kita geser sejauh 2. Untuk X kita di titik X ini kita geser sejauh 2, sejauh A. Berarti digeser kemana? Karena 2 ini positif, berarti A ini A-nya positif, berarti digeser ke kanan. Berarti dari sini startnya dari sini karena X-nya 2. 1, 2 digeser ke kanan, dapatnya di 4.4. Nah, ke berikut. Bagaimana berikutnya yang ke B? B-nya ini adalah min 2. B-nya min 2. Karena B-nya negatif, maka kita geser ke bawah. Ke bawah kemana? Ke arah sumbu Y ini, ke bawah. Berarti gesernya sebanyak berapa? Sebanyak 2. Ini 2 ini. Min 2 ini artinya geser ke bawah. Min ini artinya geser ke bawah sebanyak 2. Berarti startnya mulai dari sini. Karena 5. Di sini tadi Y-nya 5. Startnya mulai dari sini berarti 1, 2. Kita sambung dengan yang ini tadi. Ini 1, 2, kita sambung pertemuannya. Berarti titik koordinatnya menjadi atau A aksennya menjadi 4,3. Aksennya menjadi 4,3. Sama tidak hasilnya dengan ini? Sama. Ini cara pertama, ini cara menggunakan grafik sesuai dengan catatan yang di atas. Nah, sekarang kita masuk ke contoh yang kedua. Oke adik-adik, ini contoh yang kedua. Suatu segitiga ABCD diketahui koordinatnya. Titik A min 3,1, titik B min 1,4, dan C min 2,1. Segitiga ABC ditranslasikan sejauh 4 satuan ke kanan dan 3 satuan ke bawah. Koordinat bayangan segitiga adalah titik-titik. Artinya hasil dari translasi segitiga tersebut adalah titik-titik. Sekarang kita tulis yang pertama. Yang pertama titik A itu berapa? Dia punya koordinatnya min 3,1. Yang berikut B-nya min 1,4. Yang berikut C-nya min 2,1. Sekarang perhatikan kalimat yang ini. Segitiga ABC ditranslasikan sejauh 4 satuan ke kanan. 4 satuan ke kanan. Artinya bagaimana? Kalau ke kanan tadi berarti berurusan dengan A. Kalau ke kanan atau ke kiri berarti berurusan dengan A. Karena A-nya ke kanan berarti A-nya itu adalah positif. A-nya positif berapa? A-nya positif 4. Nah, berikutnya dan 3 satuan ke bawah. Kalau ke bawah berarti berurusan dengan B. Ke atas atau ke bawah berarti berurusan dengan B. Berarti kalau ke bawah B-nya adalah min. Sehingga menjadi min 3. Nah, kita sudah memperoleh, oh ternyata A-nya 4, B-nya min 3. Kita coba translasikan satu persatu. Yang pertama titik A. Titik A koordinatnya min 3,1. Ditranslasikan ke titik ke A, ditranslasikan ke A-nya berapa? A-nya 4 dan B-nya min 3. Berarti hasil translasi dari titik A berapa? Kita kembali lagi kerjakan seperti yang di atas ini. X aksen X ditambah A. X-nya berapa? Min 3. A-nya berapa? 4. Berarti min 3 ditambah 4 berapa? 1. Min 3 ditambah 4 itu 1. Kemudian Y aksen Y ditambah B. Y-nya berapa? Y-nya 1. B-nya berapa? Min 3. Berarti 1 ditambah min 3. 1 ditambah min 3 itu berapa? Min 2. Min 2 dari mana? Positif kali min kan min. Jadi 1, 3. 1 kurang 3 itu min 2. Kita sudah dapat hasil translasi dari A adalah 1, X aksennya 1 dan Y aksennya adalah min 2. 1, min 2. Kita sudah memperoleh A-nya. Sekarang B. B tadi titiknya
titik koordinatnya 1,4 ditranslasikan ke titik 4 dan A-nya 4, B-nya min 3. Seperti biasa cara kerjanya, X aksen sama dengan X ditambah A. X-nya berapa? Min 1 ditambah A-nya 4. Min 1 ditambah 4. Min 1 ditambah 4 itu berapa? 3. Nah, kemudian Y aksennya berapa? Y ditambah B. Y-nya 4, B-nya min 3. 4 ditambah min 3 adalah 1. Sehingga hasil translasi dari B adalah, atau B aksennya adalah 3,1. Nah, bagaimana dengan C? C juga sama, C-nya adalah min 2, min 1 ditranslasikan ke 4 dan min 3. Berarti C aksennya berapa? Sama seperti kita kerja dari awal. X aksen sama dengan X ditambah A sama dengan X-nya berapa? Min 2 ditambah 4 sama dengan 2. Min 2 tambah 4 itu 2. Kemudian Y aksen sama dengan Y ditambah B. Y-nya berapa? Min 1 ditambah min 3. Berapa? Min 1 ditambah min 3. Min 1 tambah min 3. Berarti min 4. Dari mana min 4? Ini kan positif kali min. Positif kali min itu min. Turun min 1, turun 3. Min 1 kurang 3 itu sama dengan min 4. Nanti adik-adik coba buat garis bilangan. Kalau pakai garis bilangan adik-adik bisa paham. Ini materi SD ya, penjumlahan pengurangan bilangan bulat. Nah, berarti hasil dari translasi C dari titik C adalah 2, X aksennya 2, Y aksennya min 4. Jadi kita sudah dapat, oh di option itu jadi A-nya adalah hasil translasi 1, min 2, B-nya 3,1, C-nya 2, min 4. Ingat baik-baik catatan yang ini. Coba adik-adik, ini cara kerja yang pertama. Cara kerja yang pertama seperti ini. Coba adik-adik menggambarkan dengan menggunakan grafik. Terima kasih, semoga bisa mengerti.